Ya. Oke, anak-anak. Sekarang siapkan dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Sekarang kita mulai pelajaran. Buka buku IPAS-nya. Bab 2 halaman 25. Yaitu tentang cerita tentang Indonesia kita. Tujuan pelajaran hari ini adalah mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Yang kedua yaitu menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa-bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Terus yang tujuan yang ketiga yaitu memrefleksikan semangat juara para pahlawan, meneladani perjuangan dan sikap-sikap pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian buka halaman 26, topik A, kedatangan bangsa-bangsa di Indonesia. Oke. Perhatikan anak-anak, ini gambar apa ini? Peta apa ini? Ini adalah peta Indonesia. Di sini ada peta Indonesia, bentuknya sebagai kayak gini anak-anak ya. Terus sekarang kita mulai bab 2 cerita tentang Indonesia, topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, halaman 25 sampai halaman 23. Bab 2 ini cerita tentang Indonesia ini ada sebuah cerita anak-anak ya. Ini ada Mia, Dara dan Aga.
sedang melihat foto pada dinding museum. Jadi Mia, Dara, dan Angga ini sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik ceritanya yang ada dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Terus ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Seperti apa ceritanya anak-anak? Ayo kita pelajari ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada pertanyaan esensial anak-anak ya. Jadi pelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa nanti setelah pelajaran ini bisa menjawab kayak ini ya, pertanyaan ini ya. Nomor 1, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing di wilayah Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Terus yang ketiga, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ini ada anak yang duduk-duduk di pinggir pantai umpamanya. Anak yang pertama ini berkata, kapal itu kira-kira mengangkut apa ya? Anak yang kedua menjawab, kata pamanku, kapal itu mengangkut cengkeh. Terus anak yang ketiga menanggapi, mengapa cengkeh-cengkeh itu mereka angkut ya? Terus jawaban yang keempat, mungkin untuk dijual lagi di negaranya seperti yang dulu. Terus anak yang kelima berkata lagi, oh maksudnya ketika kita dijajah dulu ya. Oke. Terus kalian, sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian melihat warga asing di negara Indonesia? Pernah kan? Biasanya kalian melihat di mana? Di tempat-tempat wisata, di pantai, di bandara, di lapangan pak bola, di mall, kan? Tanya, iya. Bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia ini anak-anak bukan cuma sekarang, tapi dari dulu, dari abad ke-16 Masehi. Kira-kira kalau sekarang berapa abad sudah? 7 abad anak-anak. 7 abad itu 1 abad kan 100 kan. Kalau 7 abad berarti 700 tahun yang lalu bangsa-bangsa asing sudah datang ke Indonesia. Loh, kenapa bangsa-bangsa asing itu kok datang ke Indonesia? Ada apa? Apa tujuan mereka datang ke sini? Ayo kita pelajari. Ini anak ya, yang kita pelajari. Pada zaman dulu pelayaran dan perdagangan dari Barat dan Cina memerlukan pelabuhan anak-anak, tempat bersandarnya kapal sebagai tempat singgah, mengambil bekal dan menumpuk barang. Daerah Malaka merupakan daerah di Nusantara yang berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad 16. Coba kalian Bapak tanya, daerah Malaka itu di mana? Iya, sekarang dikenal dengan Malaysia. Terus anak-anak, bahkan Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Di Malaka terjadi pertemuan perdagangan. Jadi di Malaka itu ada terjadi pertemuan karena tempatnya satu, mengumpul di situ semua kapal-kapal.
Pusat perdagangan terbesar di Asia. Di Malaka terjadi pertemuan perdagangan yang berasal dari Arab, bukan dari semua ini anak-anak, dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, Benggala, Pagu, Siam, dan negeri Cina. Serta juga dari masyarakat lokal anak-anak. Dari Indonesia juga ke situ. Nah, serta pedagang lokal dari Sumatera, dari Jawa, Maluku, dan daerah kepulauan kecil di daerah Nusantara juga berkumpul di situ. Perdagangan dari Nusantara terkenal dengan barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil buminya. Jadi anak-anak, kalau dari bangsa lain cuman membawa cuman satu dagang, cuman seperti kain. Tapi kalau dari Indonesia, dari negara lokal ini bermacam-macam anak-anak, yaitu seperti rempah-rempah. Oke, kita lanjut. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan anak-anak, ya. Tahu rempah-rempah kan? Seperti lada, cengkeh, kunyit, apalagi itu? Pala, terus apa lagi? Bawang, kunyit. Ini ya disebut dengan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bikin obat-obatan. Yang ada cuma Indonesia anak-anak. Negara lain tidak punya. Makanya negara Indonesia ini negara yang kaya. Makanya bangsa-bangsa lain mengincar Indonesia ini. Ngerti kan? Terus salah satunya karena lintasan jalur laut daerah Nusantara sangat tergantung angin yang menentukan arah jalur navigasi, sedangkan Indonesia memiliki siklus di Australia yang menimbulkan musim barat dan musim timur. Hal itu membuat Malaka menjadi titik tengah pertemuan antara pedagang dari Nusantara dan pedagang dari barat. Ternyata Indonesia ini mempunyai banyak kekayaan. Samping itu siklus cuacanya juga enak karena mempunyai dua musim anak-anak. Musim barat dan musim timur. Ngerti anak-anak ya? Lanjut. Nah, ini anak contohnya rempah-rempah. Ini ada cabai, ada apa ini? Iya, jeruk, wijen, apa ini, kayu manis, garam, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan rempah-rempah. Oke, anak, bangsa-bangsa asing Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia. Ternyata bangsa asing itu sudah mengetahui, oh di situ tempatnya, ternyata tempat berkumpulnya semua orang, kapal-kapal di Malaka. Makanya mereka banyak yang berdatangan dan berdagang serta mulai melakukan penjajahan ke pulau-pulau Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerah langsung. Ini anak-anak ya. Jadi diincar oleh bangsa-bangsa asing Indonesia. Berarti yang jadi dagang besar di Malaka itu ternyata rempah-rempah. Pas bilang orang-orang asing itu, berarti Indonesia ini kaya, harus direbut ini, kata orang-orang asing. Beberapa hasil rempah-rempah yang terkenal dari wilayah Indonesia yang dibutuhkan bangsa asing diantaranya adalah vanila yang diincar ini, lada, cengkeh dan lain-lain. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik anak-anak, lemah lembut, datang ke Indonesia, assalamualaikum. Nah, datang dengan lemah tapi di dalam hatinya ada niat
jahat untuk menjajah. Seperti kalian datang ke rumahnya orang, ya kan? Pura-pura baik, ternyata ada yang diincar. Pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri, yakni dengan melakukan monopoli perdagangan. Oke, anak, selain menjadi daerah Nusantara, juga sebagai lumbung padi. Apa lumbung padi ini? Tempat penyimpanan padi terbesar. Iya, Nusantara ini. Nusantara juga dijadikan daerah kekuasaan yang mereka jaga untuk tidak direbut baik kerajaan yang ada di Nusantara maupun bangsa-bangsa lainnya. Jadi Nusantara ini dijadikan tempat penyimpanan oleh mereka, anak. Membawa dagangannya dari negaranya ditaruh di Indonesia tanpa membayar upah. Ke tempat penyimpanan. Terus oleh karena itu, demi menjaga daerah kekuasaannya di Nusantara, mereka juga melakukan peperangan satu sama lain. Bukan dengan wilayah Indonesia saja, anak-anak. Setiap ketemu dengan bangsa yang lain, mereka itu saling bertengkar, anak-anak. Oh, ini kekuasaan saya, yang lain tidak boleh, itu katanya. Itulah mereka. Nah, ini anak-anak ya. Negara-negara apa saja yang datang ke Nusantara ini? Kita bahas satu persatu. Ini kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Yang pertama adalah negara Portugis, anak-anak ya. Ini negara Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa, anak-anak, yang melakukan petualangan, pelayaran dan penjelajahan samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh bangsa Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Jadi bangsa Portugis itu bangsa pertama yang menemukan Indonesia ini penghasil rempah-rempah. Tahu kan maksudnya kan? Jadi bangsa pertama yang melihat negara ini banyak rempah-rempahnya itu negara Portugis pertama kalinya kan. Dia maksudnya oleh bangsa Portugis diolah. Pertamanya dibeli dengan maksud baik, dibeli, terus selanjutannya dijajah, tidak dibeli, dirampas semua rempah-rempahnya. Oke, awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka, tahu kan? Iya, kedatang ke Malaka. Pertamanya datang dari Portugis, berlayar, nyampe di Malaka. Di mana Malaka? Malaysia. Iya. Pertamanya itu awalnya negara Malaka itu adalah termasuk negara Indonesia. Kenapa Pak kok bisa sekarang berpisah Pak dengan Indonesia? Mungkin itu karena tidak sesuai dengan keadaan Indonesia. Tidak cocok dengan Indonesia pas berpisah, anak ya. Jadi Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Pertamanya Portugis datang dibeli. Setelah itu ternyata jahat. Makanya
Masyarakat penduduk Malaka memberontak. Kalau begitu lawan saja ini Portugis, kata masyarakat Malaka. Tapi kenyataannya Portugis menang. Karena kok menang? Iya, dari alat-alatnya sudah kalah. Alat-alat perangnya sudah kalah anak-anak. Wah, bangsa Portugis sudah mempunyai senapan, bangsa Nusantara belum. Banyak kalah. Terus, namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, sekarang yang disebut dengan Malaysia kan? Dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasai hampir 1 abad anak-anak. Setelah Portugis menguasai Malaka sudah dikuasai oleh Portugis itu berlayar lagi ke Maluku. Ke Maluku. Di mana Maluku? Di sini. Antara di sini nih. Ini Malaysia ini. Ini Malaysia. Berlayar ke sini, mencari tempat ke Maluku di sini. Daerah sini. Nah, ternyata di Maluku ini banyak anak-anak rempah-rempahnya. Ini Malaka kan sudah dikuasai Portugis kan? Terus berlayar ke sini nyari rempah-rempah, ternyata menemukan Maluku banyak rempah-rempahnya. Pas setelah itu Maluku diajak oleh Portugis bekerja sama. Bekerja sama. Nah, ini Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, yaitu Maluku. Setelah Maluku mau kerjasama, ternyata oleh Portugis diakal-akali. Baru Portugis jadi korban kedua, Maluku jadi korban kedua dari Portugis selama berapa 1 abad? 100 tahun anak-anak. Bukan 1 tahun, 100 tahun yang dijajah. Maluku ini dikuasai oleh Portugis selama 1 abad. Oke? Sudah mengerti kan tentang Portugis kan? Ya. Terus kita lanjut yang negara asing yang masuk ke Indonesia yang kedua. Nah, ini bangsa yang kedua, bangsa asing yang datang ke Indonesia adalah negara Spanyol. Berlayar di sini. Bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol anak-anak. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah Indonesia Timur, bagian timur di sini, hampir sama dengan bangsa Portugis. Pertamanya datang dengan lemah lembut. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah anak-anak, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah God, Glory, dan Gospel. Apa itu God? Jadi Portugis ini mempunyai misi anak. Mempunyai 3 misi ini yang datang ke Indonesia. Yang pertama God, Glory, dan Gospel. Apa itu artinya? Ini anak-anak ya. God artinya adalah memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah.
Jadi bangsa Portugis itu datang ke Indonesia tujuannya hanya 3 ini. Mencari kekayaannya yang banyak-banyaknya. Mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Yang kedua adalah glory anak-anak, ya memburu kekayaan dan kekuasaan. Jadi bangsa Spanyol ini bukan cuman berdagang anak-anak, tapi juga ingin menguasai. Yang ketiga itu gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agamanya. Agamanya Portugal, Spanyol ini adalah Katolik. Membawa agama Katolik. Oke. Lanjut. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia Timur, yaitu daerah Tidore anak-anak, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut, di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Pada waktu bangsa Spanyol datang di Maluku ini, ada gejolak perang anak-anak. Di situ ada perang antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kata Spanyol, kesempatan ini, ya kan? Perang. Nah, kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari Spanyol. Yang bertengkar tadi kan Tidore bang Ternate kan. Ternate itu didukung oleh Portugis, Tidore didukung oleh Spanyol. Sama-sama mempunyai senjata perang. Akan tetapi seiring perjalanan waktu anak-anak, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Ternyata bangsa rakyat Tidore dengan Ternate ini sadar kan? Berarti saya ini diadu dombain. Diadu oleh Portugis dan Spanyol. Maka mereka sadar kita harus melawan katanya, ya. Ini kedatangan yang sebelum kita ke bangsa yang keempat ini, yang ketiga ini, coba Bapak minta kerjakan dulu ini tentang pertanyaan bangsa-bangsa yang dari Portugis dan Spanyol. Ya nak ya. Silakan dibagikan ke temannya. Berapa itu? Kurang? Sudah? Ini Uldan. Kerjakan anak ya. Waktunya 5 menit saja, cepat.
Ya, betul. Oh iya, iya.
Oke, sudah anak ya. Nah, silakan dikumpulkan di tengah bangkunya itu saja. Taruh di tengah-tengah bangkunya. Oke anak-anak ya. Bapak lanjut. Kalian sudah mempelajari dua bangsa asing yang datang ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Yang kedua bangsa Spanyol. Baik anak-anak, kita lanjut ke yang ketiga yaitu bangsa Belanda. Anak-anak. Ini kapalnya bangsa Belanda. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten. Di mana Banten? Ini Banten di sini. Iya, di sini nih. Ini Jakarta ini. Dekat Jakarta ini Banten. Tadi apa? Yang ini siapa? Negara apa? Pertama datang bangsa asing apa di sini? Portugis. Kalau di sini Spanyol. Di sini Belanda. Jadi selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian bangsa Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yaitu daerah timur Indonesia yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan senyum-senyum, dengan ramah, seperti negara yang lainnya, yaitu berdagang. Jadi bangsa Belanda ini pertamanya datang ke Indonesia berdagang juga, pura-pura berdagang. Tapi niatnya ingin merampas rempah-rempah. Namun seiring perjalanan waktu bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Iya.
Ini yang datang lagi bangsa yang keempat, yaitu bangsa Inggris. Datang ini bangsa Inggris. Benderanya kayak ini. Ya kan? Ya kan? Kalau Belanda benderanya kayak ini. Ya. Merah, putih, biru. Seperti negara kita Indonesia, bendera Indonesia ini. Tapi tidak ada birunya. Kalau Indonesia cuman merah putih. Kalau Belanda biru. Lain pun dengan negara yang pertama itu siapa? Portugis ini Inggris ini kan. Terus selanjutnya bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan di daerah penghasil rempah-rempah. Ternyata Inggris itu pertama tidak tahu kena. Pertama tidak tahu. Kok orang Belanda, Spanyol, Portugis kok bisa berdagang rempah-rempah ya? Di sini hasil. Dapat dari mana katanya Inggris? Ternyata berdapat kabar, ternyata rempah-rempahnya banyak di Indonesia. Mereka juga berlayar anak-anak ke Indonesia. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan baik, berdagang. Jadi tujuan bangsa-bangsa asing itu tujuannya cuman berdagang pertamanya. Tapi ada maksudnya. Bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan. Pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Sekarang kita kembali ke masalah Belanda anak-anak. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif anak-anak bagi bangsa Indonesia. Jadi kedatangan mereka itu berdampak negatif juga. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain. Salah satunya untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Bangsa yang menguasai wilayah Indonesia anak-anak paling lama yaitu Belanda. Jadi bangsa yang paling lama menguasai Indonesia, menjajah Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Berapa tahun, Pak? 350 tahun. 3 abad setengah. 3 abad setengah. Yang dijajah. Tahu dijajah kan? Dijajah itu apa? Dijajah itu apa? Dijajah itu ditindas. Dan dimaksud ditindas itu orang suruh kerja tapi tidak diberi upah. Cuman suruh kerja terus sih. Itu dipaksa selama 350 tahun anak-anak. Betapa
sakitnya negara Indonesia ini kan. Iya. Ini adalah berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjalani Indonesia, menjajah Indonesia. Ini anak-anak ya. Pembentukan yang pertama adalah pembentukan VOC. Apa VOC Dayat? Ya, tadi itu. Iya. VOC ini singkatan dari Verenigd Oost Indisch Compagnie. Dibentuk pada tahun 1602. Yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor di pusat di Amsterdam, Belanda. Belanda meskipun perusahaan dagangnya, namun VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu yang pertama melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Jadi anak-anak, Belanda ini membuat peraturan neng Indonesia ini. Peraturannya adalah yang satu, melakukan penebangan tanaman rempah-rempah di rakyat Indonesia. Punya rakyat Indonesia diambil. Tidak boleh melawan, katanya. Yang melawan dihukum. Kejam apa tidak? Kejam anak-anak. Di rumahnya orang-orang, di sawahnya orang diambil oleh Belanda itu. Diambil secara paksa. Yang melawan dicambuk, dipukul, diinjak. Rakyat Indonesia tidak bisa melawan. Yang kedua, VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. VOC ini bisa membuat uang sendiri. Jadi rakyat Indonesia waktu itu harus mempunyai uang yang dari Belanda itu. Bukan uang yang sekarang. Jadi kalau mau beli-beli harus minta ke Belanda dulu uangnya. Caranya untuk mendapatkan uang itu harus menanam. Menanam rempah-rempah, seumpamanya satu orang itu mempunyai 3 sawah kan, ditanami rempah-rempah. Yang diberi itu cuma 1/4-nya dikasihkan ke orangnya. 3 sawah yang diberikan cuma 1/4-nya. Yang lain diambil oleh Belanda. Tahu kan? Iya, 1/4-nya. Memang begini kan, 1 sawah ini kan. Ditambahin rempah-rempah, yang diberikan cuma yang ini. Yang ini milik Belanda. Jahat apa tidak? Iya. Terus yang ketiga, membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Belanda ini. Belanda mempunyai angkatan perang sendiri. Di Indonesia ini membuat camp, tempat tentaranya. Camp itu kantornya perangnya, tempat tanknya, helikopternya itu, rudalnya itu ditaruh Indonesia. Tapi orang Indonesia tidak boleh mengambil di situ. Apalagi yang ngambil, tidak boleh mendekati. Ini anak gambarnya orang-orang Belanda seperti ini ya zaman dulu. Rambutnya panjang, keriting, dan bertopi seperti ini. Untungnya ini kulitnya putih. Kalau orang Indonesia, seumpamanya orang Indonesia, rambutnya gondrong seperti ini, keriting, kayak apa? Kalau orang Belanda,
Pantes lah kan? Lawan Indonesia hitam pas pakai keriting kayak gini. Tapi untungnya ini orang Belanda ini anak-anak, tradisi atas orang-orang Belanda ini. Terus yang kedua adalah kultur stelsel, yaitu yang disebut dengan tanam paksa anak-anak. Kerja rodi tanam paksa. Setelah VOC dibubarkan, VOC kelak yang tadi itu, yang pertama kan VOC kan, sudah tidak cocok membuat undang-undang lagi Belanda. Namanya tanam paksa atau kultur stelsel. Setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia, salah satunya Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Yang berperang itu 5 tahun. Bukan perang-perangan anak-anak, berperang, hidup mati itu. Selama 5 tahun. Yang dimulai dari tahun 1825 sampai 1830. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Tahu Pangeran Diponegoro kan? Yang kendaraannya pakai apa itu? Pakai kuda. Itu Pangeran Diponegoro. Yang mana? Iya, yang pakai keris di depan itu. Yang pakai sorban itu Pangeran Diponegoro itu. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kerugian. Rugi. Karena apa? Karena Pangeran Diponegoro hebat. Biarpun tidak mempunyai tembak, dia bisa membunuh sebanyak-banyaknya Belanda. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama kultur stelsel atau tanam paksa. Bubarkan saja VOC katanya Belanda. Kita buat aturan baru, yaitu tanam paksa. Apa tanam paksa itu anak? Disuruh menanam tapi tidak diberi Kalau ini kan diberi hasil kan? Sekarang belas suruh nanam, hasilnya diambil langsung sama Belanda, semakin kejam. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Belanda seperti 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan, gagal panen harus tanggung jawab petani. Jadi tanamannya harus, yang punya sawah harus tanami ini. Kalau gagal, Belanda tidak mau tahu. Maksudnya pas nanam gagal, kering, tidak berhasil, itu akan dibunuh oleh Belanda. Ya. Bagi yang tidak mempunyai lahan, yang tidak mempunyai sawah, harus bekerja dari 66 hari tanpa digaji. Yang tidak punya sawah, Pak, gimana Pak ini? Dulu yang tidak punya sawah harus bekerja 65 hari non-stop. Tidak ada istirahatnya, siang malam. Iya, tidak dikasih makan, disuruh kerja sampai 65 hari. Iya, tinggal kulit dan tulang anak-anak. Orangnya itu kurus. Yang tidak kuat langsung diinjak, dibunuh, dibendam. Itu kejahatan oleh Belanda. Hal tersebut tentu saja menjadi rakyat Indonesia semakin menderita. Yang ketiga adalah politik etis. Apa politik etis? Politik etis adalah politik balas budi katanya. Gak usah
tanam paksa itu terlalu keras. Kita buat politik balas budi saja. Apa politik ini? Politik etis ini timbul atas pemikiran sebagian masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad de Rode van Deventer. Politik ini dijadikan pada tahun 1890 dengan melakukan yang ini anak-anak ya. Yang pertama adalah memberikan pendidikan pada rakyat pribumi katanya. Rakyat Indonesia yang punya anak sekolahkan. Wah katanya. Yang kedua, membuat irigasi. Tahu irigasi? Membuat jalur air di sawah itu. Dam. Apa bahasa Maduranya itu? Beengan. Membuat itu. Kalau sebelum ini tidak ada irigasi anak-anak. Untuk menanami tanamannya itu harus dipikul. Yang ketiga adalah transmigrasi atau pemindahan penduduk anak-anak. Terus ini anak-anak, selama kita pelajari dari ini hasilnya anak-anak ya. Apa yang sudah kita pelajari, aku pelajari. Ini halaman berapa itu? Di buku paket 32. Ya ini. Apa yang sudah aku pahami dari pelajaran tadi? Yang pertama adalah apa? Daerah timur Indonesia, Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Berarti daerah timur itu penghasil rempah-rempah. Yang kedua, apa? Ya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran. Ya. Yang ketiga, bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah God, Glory, dan Gospel. Yang keempat, ya, kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa itu melakukan monopoli perdagangan. Oke anak-anak ya, ngerti kan? Coba sekarang setelah selesai ini pelajarannya, kita buat diskusi kelompok, buat peta konsepnya ya. Kalian sudah bawa kartonnya kan? Silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya itu. Silakan. Bapak beri waktu 15 menit. 10 menit aja. Bat. Yang sudah nanti anak-anak ya, yang sudah kelompok mana bisa maju ke depan duluan ya. Ya wes, silakan kerjakan.
Oke, siapa yang sudah? Ya, yang sudah siapa? Ya, kelompok A silakan maju. Kelompok A silakan maju sini. Bawa alat peraganya, hasilnya. Neneng di demo. Oke teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok 1, yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1512 dan menjadi bangsa barat yang pertama kali datang ke Nusantara, tepatnya di daerah Malaka. 1. Mengapa Portugis tertarik datang ke Indonesia? Portugis datang ke Indonesia karena mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada waktu itu, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat bernilai tinggi di Eropa, Indonesia, terutama wilayah Maluku, adalah penghasil rempah-rempah yang melimpah sehingga Portugis ingin menguasainya. 2. Jalur perdagangan rempah-rempah. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Bangsa Portugis berlayar melalui Samudra Hindia untuk mencapai Kepulauan Maluku. Mereka ingin menguasai jalur perdagangan ini agar bisa mengontrol distribusi rempah-rempah ke Eropa. 3. Pengaruh kedatangan Portugis di Indonesia. Sosial. Portugis memperkenalkan agama Kristen Katolik kepada beberapa daerah di Indonesia, terutama di Maluku. Budaya. Portugis membawa bahasa dan teknologi baru, seperti senjata dan kapal-kapal besar. Kata-kata dari bahasa Portugis juga masuk ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata nona dan pesta. Ekonomi. Portugis mendirikan benteng dan pos dagang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, yang kemudian berdampak pada perekonomian masyarakat lokal. 4. Dampak positif dan negatif. Positif. Masyarakat Indonesia mengenal teknologi baru.
dan beberapa daerah berkembang melalui perdagangan internasional. Negatif, Portugis berusaha memonopoli perdagangan yang mengakibatkan konflik dan perlawanan dari penduduk lokal. Jadi inilah hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak ya, ini dari hasil diskusi dari kelompok 1 sudah mempunyai beberapa rangkuman. Di antaranya adalah mengapa Portugis tertarik datang ke Indonesia. Ternyata ini jawabannya adalah ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang kedua yaitu jalur perdagangan rempah-rempahnya. Yaitu ini melalui Samudra Hindia. Pengaruhnya apa? Portugis datang ke Indonesia, pengaruhnya ini sosial, ada budaya, dan ada ekonomi. Ini juga ada dampak negatif dan positifnya Portugis datang ke Indonesia. Oke anak-anak, ngerti kan? Ayo sekarang. Sekarang ayo kita lanjutkan yang kelompok 2. 2 orang maju ke depan. Ayo. Map sama Nor maju ke depan. Mana? Ayo. Maju nggak? Kelompok diskusi kelompok 2. Saya akan membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Baik teman-teman, bangsa Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada tahun 1521. Mengapa Spanyol tertarik datang ke Indonesia? Karena bangsa Spanyol tertarik datang ke Indonesia untuk alasan yang sama dengan bangsa Portugis, yaitu mencari rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di Eropa. Selain itu, mereka juga ingin memperluas wilayah kekuasaan dan menyebarkan agama Kristen Katolik. 2. Jalur perdagangan dan penjelajahan bangsa Spanyol. Spanyol melakukan pelayaran ke timur mengikuti jalur barat. Berbeda dengan Portugis yang berlayar melalui jalur timur. Bangsa Spanyol tiba di Filipina dan sempat menjelajah Kepulauan Maluku. Pelayaran Ferdinand Magellan merupakan salah satu ekspedisi terkenal Spanyol yang mencapai Asia Tenggara. 3. Pengaruh kedatangan Spanyol di Indonesia. Sosial, sama seperti Portugis.
Spanyol juga memperkenalkan agama Katolik, terutama di Filipina dan beberapa wilayah Indonesia Timur. Budaya Spanyol tidak terlalu lama berkuasa di Indonesia, namun mereka turut memperkenalkan sistem pemerintahan Eropa dan budaya Barat. Ekonomi Spanyol bersaing dengan Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku. Namun persaingan ini diakhiri oleh Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membatasi wilayah kekuasaan Spanyol di Filipina. 4. Dampak positif dan negatif. Positif, Spanyol memperkenalkan beberapa teknologi navigasi dan perdagangan ke wilayah yang mereka kunjungi. Negatif, kedatangan Spanyol menimbulkan konflik dengan Portugis di wilayah Maluku yang berdampak pada ketegangan dan konflik di antara penduduk lokal. Jadi ini dari diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak ya, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Juga ada mengapa Spanyol tertarik ke Indonesia, juga ada jalur perdagangannya, ada dampaknya apa, terus pengaruh datangnya Spanyol ke Indonesia itu apa. Ini sudah ada komplit semua. Baik anak-anak, ayo kita panggil sekarang kelompok yang ketiga. Silakan Dayat dan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda VOC pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada tahun 1595 di daerah Banten. 1. Mengapa Belanda tertarik datang ke Indonesia? Belanda datang ke Indonesia karena mereka ingin mengambil alih perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai oleh Portugis. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memiliki nilai juga jual tinggi di Eropa. Indonesia, terutama Maluku, menjadi daya tarik utama karena dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah. 2. Jalur perdagangan dan kolonialisme Belanda. Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan di Asia, khususnya di Nusantara. VOC memiliki hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk melakukan perdagangan, membuat perjanjian dengan raja-raja lokal, bahkan mendirikan benteng dan angkatan perang. Mereka mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengusir Portugis. 3. Pengaruh kedatangan Belanda di Indonesia.
sosial Belanda memperkenalkan sistem kolonial yang ketat. Mereka mempengaruhi tatanan sosial masyarakat dengan sistem stratifikasi yang menempatkan penduduk Eropa di kelas teratas. Budaya Belanda membawa bahasa hukum dan pendidikan gaya berat. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Belanda, seperti kantor, meja, dan kursi. Ekonomi Belanda memperlakukan sistem tanam paksa pada abad ke-19, di mana petani Indonesia dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan nila untuk dijual oleh pemerintah kolonial. Seperti ini membawa penderitaan besar bagi rakyat Indonesia karena eksploitasi yang berlebihan. 4. Dampak positif dan negatif. Positif, Belanda mendirikan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan sistem irigasi yang meskipun bertujuan untuk memperkuat kontrol kolonial, juga memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Negatif, eksploitasi yang dilakukan Belanda terutama melalui FOC dan sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat. Banyak petani menderita kelaparan karena tanah mereka lebih banyak digunakan untuk tanaman ekspor daripada untuk kebutuhan pangan lokal. Ini hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nana, mungkin untuk pembahasan yang lain sampai di sini. Terus yang kita pelajari ini adalah tentang kedatangan data bangsa asing kan. Motif kedatangannya adalah mencari rempah-rempah, menyebarkan agama, menguasai perdagangan, menjajah wilayah. Bangsa-bangsa yang datang Portugis tahun berapa Nana? Spanyol tahun? Ya, Spanyol tahun 1521. Belanda tahun 1602. Inggris tahun 1811 sampai 1816. Organisasi dan perjanjiannya adalah VOC tahun 1602. Perjanjian Tordesillas tahun 1494. Perjanjian Saragossa ya, 1529. Dampak kedatangan bangsa asing ini tentang ekonomi, sosial, dan politik anak-anak ya. Ini pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin di pertemuan selanjutnya yaitu tentang apa? Tentang apa? Tentang macam-macam perlawanan. Anak-anak, mungkin ini ada soal di rumah, kalian kerjakan nanti buat PR. Silakan dibagikan ke teman-temannya. Dan
Ya nggak apa-apa, itu ada itu. Mungkin sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.